Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham dari sektor komoditas penghasil nikel, ada Antam, Inco, dan Tins. Kenapa saya bahas 3 saham ini? Karena ada sentimen cukup positif, yaitu terutama Antam ya. Antam bekerjasama dengan produsen asal Cina untuk pengembangan kawasan industri bersama seperti itu untuk produksi nikel dan bekerjasama dengan Tesla mobil listrik seperti itu. Akankah ini berdampak pada trio nikel tersebut? Ada Antam, Inco, dan Tins. Simak video ini sampai selesai. Buat kawan-kawan yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk saham yang pertama, ada Antam ya, atau Aneka Tambang Tbk. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk saham Antam ini tanggal 9 Agustus 2022 mengalami kenaikan ya, hampir 6% ke level 2180. Bahkan sempat menyentuh di atas level 2200 ya, di 2230, tetapi sayangnya ditutup di bawah. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam untuk saham Antam, ada berita bahwa ini dari bisnis.com ya. Antam atau Aneka Tambang gandeng produsen prekursor Tesla CNGR ya. Ini dari perusahaan Cina seperti itu. Nah, perusahaan asal Cina CNGR dan Aneka Tambang Tbk atau Antam menandatangani perjanjian pendahuluan untuk pembangunan dan pengembangan proyek kawasan industri bersama seperti itu. Nah, kita coba cek beritanya juga. Nah, lini produksi pertambangan peleburan direncanakan mencapai kapasitas tahunan yaitu 80.000 ton nikel. Ya, jadi dia Antam dan CNGR ini akan kolaborasi ya untuk menghasilkan baterai untuk kendaraan listrik seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya. Sentimen itu membawa dampak positif untuk saham Antam, tetapi teman-teman perlu cek ya, untuk saham Antam sendiri ini ada resisten yang cukup kuat yaitu di level 2200 bertepatan dengan EMA 200-nya ya. EMA 200-nya di level 2180-an di area sana. Kemudian ada area cukup kuat juga di daerah 2200, cukup berdekatan. Karena kenapa? Sempat beberapa kali saham Antam ini tertahan di level 2200-an ya, di area sini. Jadi cukup kuat area resist 2200. Nah, kalau untuk Antam sendiri, kalau dia mampu breakout dari level 2200 cukup menarik, menunjukkan dia apa? Teman-teman perlu cek ya. Kalau sebelumnya dia cenderung yang mengalami penurunan sampai di area bottomnya di 1500-1600, sekarang perlahan-lahan mulai mengarah ke atas lagi. Kemudian kalau teman-teman cek garis MACD juga mulai mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada dorongan belinya seperti itu. Jadi cukup berpotensi untuk saham Antam dengan catatan dia mampu breakout dari level resisten cukup kuat di 2200. Kalau seandainya Antam ini mampu breakout dari level 2200, maka dia ada potensi untuk meretest level 2400, 2500, bahkan tidak tertutup kemungkinan dia kembali di atas level 2600, 2800 seperti itu. Tetapi untuk jangka pendeknya dulu, dia atau saham Antam ini perlu breakout dari level resisten 2200 seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya dari saham Antam. Apakah ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek dari tanggal 8 dan tanggal 9.
Untuk saham Antam jelas ada akumulasi cukup masif oleh CS, CC, BB, PP, dan MG. Harga rata-rata kalau teman-teman cek di sini di 2100-an ya. Ada yang paling mahal di sekitar 2180-an, sedangkan paling murahnya di under 2100. Kalau kita asumsikan di level 2100 saja, itu sudah floating profit walaupun masih tipis ya, seperti itu. Tapi dilihat dari potensi, kemudian garis MACD, ada kemungkinan bahwa saham Antam ini meretest 2200-nya ya. Sekali lagi meretest, kalau seandainya dia mampu breakout, maka cukup menarik untuk saham Antam. Teman-teman bisa masuk atau buy on breakout ketika saham Antam ini mampu breakout dari level 2200 2230 di area sana ya. Teman-teman bisa spekulasi buy di sana untuk target di 2400 hingga 2500 seperti itu. Atau untuk teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah, let's say di 1600 1700, apa yang harus dilakukan? Bisa pertimbangkan untuk taking profit apabila saham Antam ini gagal break dari level 2200-nya. Seperti itu. Jadi taking profit nanti ditakutkan kalau dia gagal break maka ada potensi dia meretest supportnya lagi ya di daerah 2000 sampai dengan 1980-an di sana. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada Inco. Inco juga cukup menarik ya. Karena kenapa? Dia sempat meretest EMA 50-nya ya di sekitar level psikologis 6000. Untuk hari ini dia sudah mampu berada di atas, confirm di atas EMA 50-nya ya. Untuk hari ini tanggal 9 Agustus 2022, saham Inco ini ditutup mengalami kenaikan 6,72% ke level 6.750 atau naik 425 poin. Nah, bagaimana potensinya? Kalau dilihat secara tren ini berada di atas EMA 50, masih ada potensi dia melanjutkan kenaikan ya. Cenderungnya sudah mulai uptrend kembali di atas EMA 50. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan ada dorongan atau ada akumulasi. Nanti kita coba cekkan broker summary-nya. Sedangkan untuk EMA 200-nya ada di sekitar 5.875, berdekatan dengan level psikologis di 6.000 ya, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya dari saham Inco, apakah dia ada akumulasi atau malah distribusi. Kita coba cek 2 hari. Di sini jelas ada akumulasi ya oleh AK, BB, CC, SQ, RX. Di harga berapa? Di range antara 6.500 6.600 ya, paling tinggi 6.600, paling murah di 6.400-an ya, seperti itu. Kita asumsikan di 6.500 itu sudah floating profit walaupun masih tipis, seperti itu. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Teman-teman kalau mau untuk fast trade itu masih mungkin. Kenapa? Karena ada kemungkinan saham Inco ini meretest level psikologis di level 7.750 atau level 7.000-an di sana. Kalau dia mampu breakout, maka teman-teman bisa juga untuk buy on breakout ya di atas level 7.000 untuk target di sekitar 7.500 sampai dengan 8.000, itu masih terbuka lebar seperti itu. Tetapi kalau teman-teman misalnya takut, teman-teman misalnya masuk untuk di sekitar 6.750, kemudian saham Inco ini gagal break dari level 7.000, maka teman-teman bisa taking profit di area level 7.000, seperti itu. Sama halnya buat teman-teman yang seandainya punya di daerah level 5.000 5.400, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk saya lebih menyarankan bisa di hold, karena saham Inco ini berada di atas EMA 50-nya ya. Atau teman-teman bisa pasang trailing stop seperti itu. Atau bisa pertimbangkan apabila saham Inco ini gagal break dari level 7.000, teman-teman bisa taking profit, tunggu kembali di daerah EMA
50-nya ya, level 6 ribuan itu masih mungkin, tetapi ditakutkan dia mungkin akan konsolidasi dulu di level 7.000, kemudian dia breakout melanjutkan kenaikan seperti itu. Itu untuk saham Inco. Untuk prospek garis MACD kemudian ada akumulasi secara tren juga mulai uptrend kembali, menurut saya cukup menarik untuk saham Inco dan Antam. Kita coba ke saham terakhir, ada TINS atau Timah Tbk. Untuk TINS sendiri hari ini juga mengalami kenaikan ya, hampir 4% atau lebih tepatnya 3,67% ke level 1555 atau naik 55 poin. Kalau dilihat ini posisinya masih meretest EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di 1520, sedangkan EMA 200-nya ada di sekitar 1585. Cukup berdekatan ya. Tapi kalau teman-teman cek, ini belum bisa dikatakan dia breakout dari EMA 50 walaupun body candle-nya cukup solid, volumenya ada walaupun kecil ya. Jadi belum bisa dikatakan dia mampu breakout dari EMA 50-nya. Tetapi mungkin teman-teman bisa manfaatkan apabila dia breakout dari EMA 50 ya, atau teman-teman bisa lebih tunggu, mungkin bisa breakout dari resisten EMA 200-nya di 1600, teman-teman buy on breakout di sana untuk target di level 1800 itu masih terbuka. Sedangkan untuk garis MACD juga mulai mengarah ke atas. Apakah dia disertai dengan akumulasi? Kita coba cek progress summary-nya ya. Untuk TINS 2 hari terakhir ya, dengan value-nya net. Ini ada akumulasi ya oleh CS, OD, YU, AK, dan ZP. Harga rata-rata berapa? Di sekitar 1500-an ya. 1500 kita bisa asumsikan di sekitar 1520-an. Itu sebenarnya sudah floating profit walaupun masih tipis. Kalau akumulasinya masih berlanjut, ada potensi saham TINS ini melanjutkan kenaikan ya, seperti itu. Tetapi kalau untuk masuk sekarang sebaiknya wait and see. Kenapa? Area resist dengan area support cukup berdekatan dan harga sekarang harga tanggung di tengah-tengah. Kalau teman-teman mau entry sekarang naik juga dikit, maksudnya tipis ya, resisten pertamanya, kemudian kalau turun juga area tanggung, jadi sebaiknya wait and see dulu. Kalau seandainya dia breakout dari level 1600, teman-teman bisa buy on breakout, atau kalau teman-teman mau tunggu ketika dia retest EMA 50-nya di sekitar 1500-an, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target di 1600 untuk resisten pertamanya. Kalau mampu break, maka melanjutkan kenaikan, teman-teman bisa tambah muatan untuk target jangka menengah ya, di range antara 1800 sampai dengan level 2000. Seperti itu. Untuk prospek, selama nikelnya ini masih dibutuhkan untuk kendaraan mobil listrik, kemudian pengerjaannya itu sudah mulai lebih lebih ditekankan lagi untuk pembangunan produsen, pengembangan baterai seperti itu. Jadi prospek untuk digoreng saham-saham ini cukup menarik ya, seperti itu. Dan lagi selama perang komoditas juga harganya cenderung lebih tinggi, teman-teman bisa manfaatkan untuk trading di saham-saham komoditas terutama seperti nikel, batubara, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari saham Antam, Inco, dan TINS. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.